Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba penyelamat kita. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali. Sesudah 1 minggu kita tidak berjumpa. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Syukur, puji Tuhan. Yang penting jangan takut, jangan panik. Sebab takut dan panik menjadi sumber penyakit. Kalau menjadi sakit, daya tahan tubuh kita lemah. Daya tahan mental kita pun juga lemah. Jangan terlalu kaku, longgar sedikitlah. Maka untuk itu saya mau mengawali renungan ini mengajak Anda semua bernyanyi, bergembira. Kita ingat salah satu lagu di Mada Bakti begini. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-ria, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Segala rumput, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-ria, Tuhan sumber gembiraku. Mari kita bergembira, jangan bersedih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari bergembira ria, dan kita jangan bersedih karena Tuhan selalu menyertai kita. Bila kau harus tinggal di rumah, hadapilah dengan senyum. Bila kau harus menjaga jarak, hadapilah dengan senyum. Tuhanlah pembelamu, Tuhan penolongmu. Janganlah kau bimbang akan semuanya, hadapilah dengan senyum. Saudara-saudariku yang terkasih, gembira adalah salah satu penangkal penyakit.
Di samping tentu saja harus berusaha menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Saudara-saudariku terkasih, dalam sebuah buku kesehatan saya membaca salah satu judul kecilnya psikosomatis. Apa kuwi? Dikatakan bahwa kita sering tidak menyadari bahwa sikap dan keadaan hati atau perasaan kita sering memunculkan berbagai macam gejala dalam tubuh kita. Begitukah? Contohnya, wong kuwi nek sithik-sithik nesu, muring-muring, awas dilirik hipertensi. Wong sing ngadi-adi manja awak dadi loyo, akibatnya daya tahan tubuh berkurang, tidak tahan banting, penyakit mudah mampir. Orang yang berpikir sehat biasanya wajahnya seger. Orang yang berpikir buruk wajahnya ya ora sumringah. Nah, yang semula baik bisa menjadi buruk karena tidak dijaga baik-baik. Sebaliknya, yang semula buruk mungkin bisa menjadi baik karena mau berubah dan mau merombaknya, maka bisa menjadi lebih baik. Jan motan kena kinira bisa owah sak mongso-mongso. Nah, ini yang kiranya terjadi pada dua murid yang karena loyo semplah hilang harapan mau pulang ke Emmaus. Siapa itu? Dalam Injil Lukas 24, 13-35 disebut seorang dari mereka namanya Kleopas. Lah yang satunya siapa? Nah ini, kalau kita membaca kitab suci, kita ini tidak hanya membaca kisah loh, tetapi membaca sabda Tuhan. Kalau membaca sabda Tuhan berarti kita tidak di luar, kita bukan orang luar, kita harus di dalamnya, kita menikmati, kita merasakan, dan terlebih-lebih kita menghayatinya. Karena pengalaman dalam kitab suci itu kadang juga menjadi pengalaman kita. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita merasa loyo, harapan tipis, salah persepsi atau pemahaman akan sesuatu hingga salah langkah? Pasti pernah, termasuk saya. Kerep banget. Jadi anggap saja murid yang lain tadi kita bersama Kleopas. Wah, jadi kita sekarang baru berjalan-jalan bersama sang musafir pengelana yang tidak kenal yang sebetulnya Yesus. Lagi, pernahkah kita pangling? Oh, pasti pernah. Begini saudara sekalian, saya pernah punya pengalaman menarik. Ketika saya berumur 50 tahun, saya merencanakan mengadakan perjalanan 50 km. Tetapi itu tidak saya jalani sekali jadi. Saya merencanakan setiap misa lingkungan atau stasi, saya akan berjalan kaki ke tempat itu. Nah, suatu saat malam minggu, misa di Kokap. Kokap itu kira-kira jaraknya dari Pasuruan Wates 11 kilo. Saya jalan kaki berangkat jam 4 karena misalnya jam 7. Saya perhitungkan kira-kira 2 jam. Itu nanti lewat namanya Alas Gemulung yang katanya angker sekali itu. Udah repet-repet sampai di sana. Lalu ketika kurang kira-kira 2 kilo, saya melihat ada Simbah Kakung Simbah Putri yang duduk-duduk di depan rumah. Dia menyapa saya. Tadi tidak pundi mas? Saya menjawab, datang gereja Kokap Bu pundi nggih? Wah terus mawon monggo sareng kula nggih badhe mriku badhe misuci. Oh wonten misuci. Nggih. Kita jalan bareng-bareng. Waktu itu saya pakai caping tahu ya. Sehingga mereka tidak mengenal saya mengenal mereka. Omong gubyuk cerita macam-macam, akhirnya kita sampai di gereja, di kapel Kokap di bawahnya karena kapelnya di atas. Dia mengatakan, sampun mas, sampun dumugi, oh minggah, oh nggih. Begitu sampai di atas, saya copot caping. Apa yang terjadi? Punggung saya digabloki habis-habisan oleh Simbah Kakung Simbah Putri tadi. Tentu saja saya tidak akan menyamakan diri saya dengan Yesus. Kalau Yesus kan begitu dikenal langsung disembah.
Alah, kalau saya begitu dikenal langsung digabloki. Nah, lalu kita mulai misa bersama. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa murid-murid tadi loyo? Kita perlu mundur beribu-ribu langkah sampai kira-kira tahun 166 sebelum Masehi, kisah mengenai Yudas Makabi yang menang perang melawan bangsa asing. Ketika Yudas Makabi itu menang, itu lihat dalam kitab 1 Makabi bab 3 ayat 40 sampai 47, menang, lalu ada muncul harapan. Harapan tentang seorang pemimpin yang disebut Mesias. Tapi Mesias politis, artinya seorang pemimpin yang mau menggerakkan rakyatnya untuk memusuhi bangsa asing, memberontak atau perang dan sebagainya. Ketika Yudas Makabe gugur, pemahaman itu pun tetap subur. Bahkan terus sampai pada zaman Yesus, dan banyak orang ketularan, termasuk murid-murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus itu pun ketularan punya pemahaman seperti itu. Contohnya, bahkan para rasul itu punya juga pemahaman seperti itu. Lihat coba Petrus. Ketika Petrus mendengar Yesus menyampaikan nubuatnya bahwa dia mau mengalami sengsara, putra manusia akan mengalami sengsara, wafat dan dibangkitkan, Petrus protes. Petrus menarik Yesus ke samping, tidak setuju. Itu Petrus. Yohanes dan Yakobus, si anak guntur, Boanerges, dia mengatakan kepada Yesus, "Guru, bakar saja itu kota Samaria karena dia tidak mau menerima guru." Nah, itulah pemikiran mereka. Sehingga saya mengatakan tadi, nular itu pemahaman zaman Yudas Makabe itu nular sampai pada para rasul. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, wawancara yang panjang lebar terjadi di tengah perjalanan antara Yesus yang tidak mereka kenal dengan dua murid itu. Lalu mengapa mereka bingung? Mungkin mereka juga mengalami bingung, suntuk, dan tanda tanya, siapa toh ini kok hebat sekali, bisa runtut sekali ceritanya. Nah, jadi mereka kurang mengenal. Demikian, namun lihat saja, ketika para murid itu tidak begitu mengenal, bahkan Petrus protes akan nubuat Yesus itu, lalu yang lain yang berbeda adalah si Thomas. Thomas itu nyolong petek. Nyolong petek itu bisa aneh, bisa istimewa. Kenapa? Ketika Yesus menubuatkan akan sengsaranya dan ketika Yesus mengajak mereka ke Yudea, Thomas mengatakan, "Yuk mati bareng guru." Itu disampaikan oleh Thomas, "Marilah kita mati bersama-sama dengan dia. Ya, yuk mati bareng dengan Kristus. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes bab 11 ayat 16. Kata-kata Thomas itu berarti sedikit banyak memahami nubuat Yesus tentang sengsara dan wafat dan kebangkitannya. Nah, kita kembali kepada perjalanan kita. Ketika di jalan Yesus menerangkan kitab suci persih, mungkin mereka juga bingung. Kok hebat sekali ya, siapa ini orang ini, siapa? Kok bisa runtut banget dan persih banget bicaranya tentang guru kita. Nah, biarlah itu berjalan. Sampailah kita di Emmaus. Ketika di Emmaus, mereka makan bersama. Ketika makan, Yesus cara makannya bersama mereka itu mengulangi peristiwa yang pada perjamuan malam. Begitu mereka melihat Yesus seperti itu, biar hati mereka terbuka. Mereka mulai tidak pangling lagi. Mereka mulai mengenal Yesus, tetapi saat mereka mulai mengenal, Yesus lenyap. Lalu mereka berkata-kata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia mengatakan kepada kita di tengah jalan,
menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, biar habis gelap terbitlah terang. Hati yang gelap, yang berubah menjadi terang dan berkobar-kobar tadi, membakar semangat mereka untuk kembali ke Yerusalem. Ora peduli adoh, ora peduli kesel, ora peduli bebaya wengi. 11 km dilakoni kanthi ati kang bungah. Dan sesampai di Yerusalem, gupyuk oleh cerita saking senenge. Tetapi apakah para rasul langsung percaya semua? Kita lihat saja ayat-ayat berikut. Sekali lagi Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka masih ragu-ragu ternyata. Mengira Yesus hantu, padahal Yesus sudah menyampaikan damai serta. Maka Yesus lagi menunjukkan luka-lukanya dan minta makanan pada mereka. Nah, ini ternyata mereka belum 100% mempercayai. Nah, maka Yesus juga kembali mengatakan, sekali lagi Yesus menunjukkan luka-lukanya dan makan di depan mereka, dan lagi-lagi mengingatkan kepada mereka kata-katanya yang dulu sebelum menderita sengsara dan wafat dan bangkit. Dia menambahkan, dalam namanya segala bangsa mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi jelas, iman mereka belum penuh. Dan Yesus tahu hal itu, maka Yesus berkata, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudariku terkasih, apa kiranya pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Emmaus ini? Yang pertama, kadang kita menyampaikan berita yang benar atau menyampaikan pendapat yang benar, namun kadang-kadang kurang ditanggapi atau ditanggapi secara keliru, salah persepsi. Itulah yang terjadi pada para rasul. Namun para rasul manut pada Gusti Yesus, tetap berkumpul. Lihat kisah 2 ayat 41-47. Bagaimana kita? Tidak apa-apa, mungkin memang pendapat dia yang benar, saya yang salah. Atau lalu aku patah semangat, bahkan keluar dari himpunan dan tidak menyatu lagi karena marah, jengkel, atau wis gak ono gunane melu rapat, penemuku ra digagas. Begitukah? Mari kita renungkan. Yang kedua, ketika dua murid tadi mulai mengenal Yesus, lalu Yesus lenyap, Yesus memberi kebebasan kepada mereka apa yang akan mereka buat. Ternyata mereka dengan gembira kembali ke Yerusalem, mau bertemu dan berbagi dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudariku terkasih, apakah dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, kesempatan untuk berbagi dalam hal apa saja sungguh kita manfaatkan, lebih-lebih kepada yang terdampak COVID-19. Marilah kita bermurah hati yang jujur itu legowo, tidak mengharap pujian atau pangalembono, dan tidak mengharap balas jasa apapun. Ini ada lagu bagus loh, sekali lagi ada lagu bagus. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Yang ketiga, kadang kita menghadapi masalah yang sangat berat dalam hidup kita, dan sepertinya tidak ada harapan lagi. Apakah kita lari seperti murid yang mau pulang ke Emmaus? Ya wis lah, sing diarep-arep wis ra cetha. Mungkin juga. Tapi ketika kita lari, namun saat itu juga ada muncul titik-titik terang, entah karena lewat siapa atau peristiwa apa. Apakah kita mau banting setir, berubah pikiran, dan membangun harapan sebagaimana dialami oleh dua murid tadi?
yang setelah mendapatkan titik terang karena mengenal sang guru, kembali lalu tidak enak-enak tidur di rumah. Tidur di rumah, mimpi enak, tapi kembali ke Yerusalem saat itu juga tanpa ngitung saya, tanpa wedi barang buboyo. Nah, saudara-saudariku terkasih, mengakhiri renungan ini, saya akan sekali lagi mengajak Anda bernyanyi bersama lagu Maria. Lagu ini selalu saya lantunkan saat saya berada dalam sebuah biduk kecil kampung-kampung di Laut Arafura untuk melayani umat Allah di Papua tercinta. O kawula menika palwa upaminya alitur tan prakoso ngambah ing samudra dipun tempuh prahara lan aluning samudra do Dewi Maria pangayoman ambon. Selamat saudara sekalian, begitulah yang bisa saya sampaikan. Amin. Berkah dalam terhadap teman-temanku, saudara-saudaraku umat Islam, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga berbahagia panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Bayat 26 April 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat.